ayatan lil mukminin, sesungguhnya yang demikian itu ya, juga la ayatan sebagai tanda-tanda lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman itu adalah bukti. Bukti apa? Kebenaran Al-Qur'an. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu terbukti benar. Dan sekali lagi ayat-ayat yang seperti ini nih, yang menunjukkan tempat ini, sebenarnya ini tantangan buat kita para ustadz, para guru untuk meneliti. Kalau kita kan nggak sebatas tahu aja ya kan, Nabi Ibrahim dibakar, dah selesai kan? Di mana tempatnya nggak tahu kita. Apakah ada bekas sejarahnya nggak tahu kita, kan gitu ya. Itu sebenarnya bagi guru-guru sekarang, orang-orang sekarang kritis itu harus tahu di mana, kan gitu ya. Kayak misalnya Nabi Lut di negara mana? Yordania begitu. Jadi harus tahu. Kalau di kitab kuning, di kitab gundul begini nggak ada, ya. Nggak ada. Tapi itu dijadikan sebagai sejarah, dan kita orang-orang yang biasa debat dengan non muslim harus tahu ya jawaban-jawaban itu. Kalau kita kan begitu ya, apalagi udah ibu-ibu begini dah ya kan, udah yang penting kita tahu ya kan, kita amalkan, selesai ya kan, gua mesti tahu di mana. Jadi itu merupakan ayat tanda-tanda bahwa Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran itu terjadi dan benar sejarah itu. Nabiullah Lut. Dan wa inna ashabal aikati la zalimin, dan sesungguhnya ashabul aikah. Ashabul aikah itu penduduk aikah. Ashab penduduk aikah, la zalimin, sungguh merupakan orang-orang yang zalim. Ya. Apa itu ashabul aikah? Yaitu yang terkenal dengan pohon-pohonnya yang subur dan rindang yang terletak di kota Madian. Itu ashabul aikah. Jadi nama semacam kampung ya. Jadi itu satu tempat ya, penduduk yang dikenal subur ya. Jadi tanamannya itu luar biasa, tidak seperti di Mekah. Terletak di kota Madian. Dan mereka adalah kaum Nabiullah Syu'aib. Ya. Syu'aib benar-benar kaum yang zalim disebabkan mereka mendustakan Nabi Syu'aib tuh. Jadi kalau dalam sejarah ashabul aikah, orang yang zalim itu umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabiullah Syu'aib. Itu Harun itu yang keturunannya itu dari Ibrahim. Jadi kenapa kalau kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim? Karena Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa itu ketemunya di Nabiullah Ibrahim ya. Nabiullah Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ismail sendiri tuh turunan ke bawah, Abdullah bin Abdul Muttalib dulu sampai ke atas ketemu Nabiullah Ismail. Nah, dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nih punya anak 12 ya. Yang salah satunya adalah Yusuf. Saudaranya Yusuf ada lagi yang namanya Yahuza, turun ke bawah sampai ke Imron, sampailah anaknya Maryam sampai kepada Nabiullah Isa. Tuh. Satunya lagi di sebelahnya ya, itu sampai ke Imron ketemu dengan Nabiullah Musa. Jadi tiga-tiganya itu memang ketemu dalam satu kakek yang sama, yaitu Nabiullah Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi. Nah, Harun dengan Musa itu saudara, ya. Nah, ini kaum Nabiullah Syu'aib itu adalah ashabul aikah, sama mereka punya kaum yang memang sulit ataupun kaum yang memang mendustakan Nabiullah Syu'aib. Nah ini
disebut dengan ashabul aikah. Sama dia juga disiksa, fantaqomna minhum, kami balas perbuatan mereka, kami siksa mereka. Fantaqomna, kami binasakan, minhum, dari mereka itu, wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya apa? Kedua kota, ya, labi imamim mubin, yaitu sungguh merupakan jalan yang nyata, sungguh merupakan jalan yang nyata. Oke, perbuatan membinasakan dengan musim apa? Musim panas yang sangat. Ini ashabul aikah zaman Nabiullah Syuaib disiksanya dengan apa? Dengan panas, musim panas, ya. Dua kota itu diantaranya apa? Yaitu kota Nabiullah Lut dan kota Nabi Syuaib. Itu dua kota yang terletak itu di pinggir jalan, di jalan umum. Jadi wa innahuma, dan sesungguhnya kedua kota maksudnya, ya, itu bisa disaksikan sampai sekarang untuk dijadikan sebagai pelajaran, ya. Kalau situs-situs keagamaan kalau di Saudi itu kan memang semaksimal mungkin kalau bisa dihilangkan. Wahabi dulu, ya, makanya kalau lihat makam-makam, ya, makam sahabat aja sederhana, ya, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu betul-betul dijadikan sebagai dibangun, ya, terus untuk dijadikan sebagai situs keagamaan, ya. Makanya banyak tempat-tempat untuk berziarah, untuk diziarahi, dikunjungi, walaupun banyak orang-orang yang memang tidak setuju, kan itu, ya. Kayak Wahabi, jelas, ya, dia mau menentang, ya. Ngapain katanya umat Islam pakai ziarah-ziarah, kan gitu, ya. Ya, yang lagi rame Al-Zaitun aja kan begitu, ya. Ngapain haji ke Mekah, kan gitu, ya. Jadi tanah suci itu bukan Mekah, Indonesia aja tanah suci, kan gitu. Ya Allah, ini mana ajaran baru, ya kan. Jadi sekarang itu banyak orang yang memang mengada-ada, gitu, ya. Jadi perempuan sholatnya campur, kan gitu, ya. Iya, dipisah aja orang-orang yang kadang kita nyolong-nyolong, kan gitu, ya. Maksudnya bagaimana kita mau khusyuk, kan gitu, ya. Kalau kita dengerin suara perempuan kadang-kadang kan begitu, ya. Beda penafsirannya. Laki-laki itu begitu kadang-kadang, apalagi laki-lakinya yang error, ya kan. Kalau laki-laki error begitu. Baca amin aja, perempuan kan beda dengarnya, kan. Bahwa itu merupakan tidak baik. Lah ini sholatnya mubar, kan gitu, ya. Iya, satu baris dengan laki-laki. Lah bagaimana? Malah nanti akan khutbah Jumat, perempuan khutbah Jumat. Tuh gimana coba? Perempuan itu kalau ikut Jumat dengan laki-laki sah, boleh ikut Jumat sah, tapi tidak mengesahkan, artinya tidak masuk hitungan kalau menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i minimal kalau ngadain Jumat itu 40 orang. Kurang dari 40 nih 39, ditambahinlah perempuan, ya, 20 orang atau 40 orang, nggak masuk hitungan, nggak sah. Lah ini mau khotib, ya kan? Khutbah bagaimana, ya? Jadi sekali lagi memang banyak sekarang itu pemahaman agama yang perlu, ya, bagi kita, ya. Anak-anak kita jangan sampai dididik lama, ya. Di situ debat paling pinter, begitu ditanya tentang wudu kagak paham, ya. Fardu wudu coba berapa? Dia dari cuci tangan, kumur, ya kan? Dihitung itu, ya. Tahunan debat masalah Asia itu pinter banget, ya kan? Ditanya tentang wudu berantakan, ya. Ada 9 katanya.
dari cuci tangan, kumur-kumur, terus hidung. Lah itu mah bukannya fardu, bukannya rukun kan? Lah kita kan harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, kan gitu ya. Maksudnya ini yang rukun, fardu wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau model kumur-kumur, cuci tangan, lah itu makan sunnah. Itu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau mendirikan salat, satu basuh muka, kan gitu ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku, itu yang rukun ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, ay wamsahu biruusikum, usaplah kepala tiga tuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki, itu yang rukun dalam Al-Qur'an, ditambah dengan niat, gitu kan? Iya, jadi niat membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, kaki, selesai. Kan gitu kan? Itu rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan ya. Selain itu namanya sunnah, basuh telinga sunnah. Lah itu aja masih kagak paham coba ya. Nah itu nyantri 6 tahun ya. Nah jadi mesti teliti kita ya, ketika mau meletakkan, menitipkan anaknya di pesantren harus tahu dulu ya asal usulnya, jangan asal sok terkenal, sok besar, sok mewah, sok gede kan itu. Nah itu ujung-ujungnya mengkafirkan orang tuanya ya. Naudzubillah, orang tuanya dianggap kafir. Oke, jadi ashabul aika, kaum Nabiullah Lut, kaum Nabiullah Syu'aib dan juga kaum Nabiullah Lut itu terletak di kota yang sama, maksudnya berada di jalan, dan ini masih bisa dibuktikan. Dan ini tantangan nih buat kita nih, bagi yang remaja yang muda-muda, bisa nggak ini dibuktikan dari sejarah, dicari ya kan? Tuh ketemu nanti. Nah baru tuh kita enak ngomong apa juga sejarahnya tahu kan gitu ya. Di kota ini kan gitu. Jadi kalau ditafsir kan cuma begini doang ya. Cuma di 2 kota kan gitu. Kadang-kadang kan kalau orang yang sekarang mah kritis-kritis tanya, walaqad kadzdzaba ashabul hijri, dan sungguh telah mendustakan ashabul hijri, yaitu penduduk Hijr, al-mursali, kepada para rasul. Penduduk al-Hijr mendustakan nama al-Hijr, itu adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara kota Madinah dan kota Syam. Nah, itu namanya al-Hijr ya. Jadi sebuah tempat ya, sebuah nama tempat antara kota Madinah dan kota Syam. Syam ini tempat di mana Rasulullah dulu berjualan, dari kota Mekah, Madinah, Syam. Itu tempat membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah. Ini perginya ke Syam. Tempat kaum Samud. Ya, jadi ashabul hijri itu adalah pimpinannya, nabinya Nabiullah Samud, kaum Samud. Rasul-rasulnya mereka mendustakan, diantaranya adalah Nabiullah Soleh, tulisan solih ya, karena itu ada solih, ada soleh. Nah kaum Samud itu Nabiullah Soleh. Itu berarti mendustakan rasul-rasulnya, karena sesungguhnya ajaran yang disempurnakan, yang disampaikan oleh para rasul itu hakikatnya adalah sama, ajaran tauhid itu. Dari Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad itu pada dasarnya ajarannya sama. Nabiullah Musa apa agamanya? Yahudi. Nabiullah Isa Nasrani atau Kristen ya. Nabi Muhammad Islam. Tiga-tiganya kalau dulu sebenarnya dulunya sama tauhid kepada Allah.
Kalau Nabiullah Nasrani menganggap bahwa Nabiullah Isa itu kan menebus dosanya rela disalib, ya kan? Gitu. Tapi kalau menurut Islam, menurut Al-Quran, itu diangkat oleh Allah, ya. Lam yusollabu, tidak disalib tapi diangkat oleh Allah. Itu yang disalib itu diganti dengan yang orang yang diserupakan oleh Allah persis Nabiullah Isa, yaitu Yudas Iskariot, kan gitu. Makanya kalau dalam sejarah begitu. Jadi yang mengatakan Kristen itu apa? Lah bukan agama Nasrani sebelumnya mah ya. Jadi agama Kristen itu baru aja dibuat namanya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, kan gitu. Nah, termasuk Nabi Musa dengan kaum Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi kalau seandainya terjadi itu memang sebenarnya sama, ya, Tuhannya sama, ya, ini Allah. Itu kayak Nabiullah Ibrahim, ya, masih tauhid, semuanya Allah. Kan kadang orang-orang iseng begitu, nanya kepada orang Nasrani. Setiap agama itu kan pasti kan mengajarkan berbakti kepada orang tuanya, kan? Iya. Nah, Nabiullah Isa itu kan katanya Yesus, ya kan? Tuhan, anak Tuhan. Ya, Tuhannya siapa? Apa? Tuhannya punya ibu namanya Maryam, ya kan? Lah, itu gimana katanya? Masa Tuhan punya ama ibunya ini, kan gitu. Jadi harus hormat. Jadi ya jangan, tetap nggak bisa. Ya, tetap walaupun hakikatnya Isa sendiri, Yesus sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran jelas, saya ini bukannya Tuhan, tapi Abdullah, hamba Allah, diutus oleh Allah, lahir dari seorang ibu yang memang bersih dari dosa, ya, Maryam, perempuan suci, bukan berzina. Nah, orang-orang Nasrani menganggap orang Yahudi salah, sesat. Orang Yahudi menganggap Nasrani juga sesat. Kalau dalam Islam kita mengakui semuanya itu. Nabinya iya, Nabi Isa, Nabi. Dia aja panggilannya beda, Yesus, kan gitu ya. Yakub, Ibrahim, Abraham, ya. Iya, bahasanya bahasa itu. Musa, Moses, kan gitu. Itu nama-nama ininya begitu. Jadi kayak Ismail sendiri itu bahasanya bahasa Ibrani. Ya, Isma, kalau bahasa Arabnya Ismail itu Tuhan artinya, ya. Ismail, Isma dengarkan, Il Tuhan, Allah, dengarkanlah Allah. Artinya apa? Ya mendengar, Allah mendengar. Jadi dengarkan Allah, dikabulkan, makanya namanya Ismail, ya. Israel, Bani Israel, sekarang Israel, ya. Itu nama lain dari Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub nama lainnya adalah Israel. Isra artinya hamba, Il artinya Allah, Tuhan. Abdullah, bahasa Arab itu Abdullah. Israel, Abdullah, hamba Allah, ya, gitu. Tapi jangan ntar kalau nyampe rumah ada orang namanya Abdullah, panggilnya Israel, ya kan? Israel, kan gitu ya. Kenapa? Asal usulnya memang begitu. Israel, hamba Allah. Bisa digebukin kita, enak aja loh, ya, manggil Ismail apa Israel. Nah, Israel sekarang dikenalnya. Jadi sekali lagi, sama Ashabul Hijri juga sama mendustakan kepada para nabinya. Wa ataina ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami telah mendatangkan kepada mereka, umatnya itu, ayatina, tentang tanda-tanda kami, kebenaran kami bahwa dia adalah utusan Allah. Tapi apa perilaku mereka? Fakanu, maka mereka itu anha
terhadap ayat-ayat itu mu'ridin, orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang tidak menerima. Ini yang dibaca yang mana sih, benar ya? Ini baik-baik tadi Umi. Dari atas. Iya kan? Astagfirullah, kok diem aja lagi ya? Katanya kali diulang lagi nih kemarin. Oh alah, pas ngelihat Fa'afadat Humuseha lah. Kok ya Allah 83 ya. 83. Ya bodo amat dah. Aduh, bener-bener dah ini emang ini udah jamaah patuh banget dah. Bodo amat dah, biar dia ngomong apa sih katanya. Aduh. Iya, saya udah sampai berbusa mulutnya. Aduh. Ya udah, itu buat besok dah. Aduh, makanya begitu saya wakanu yang itu nah kayaknya udah ya. Tinggal di batu-batu ya kan, di gunung-gunung. Astagfirullah, begitu di bawah Fa'afadat Humuseha. Ya nggak apa-apa 2 kali. Nggak rugi ini ya. Dan mereka tinggal di gunung-gunung, di apa namanya, tempat batu kayak model di Toraja gitu ya. Kayak di Toraja itu emang tinggalnya emang di gunung-gunung batu. Jadi kalau ada yang tinggal itu bukannya ditanam di tanah ya. Dimasukkan ke keranda, dimasukkan ke lubang batu itu, dan itu kering ya. Kering aja begitu. Ada juga yang bukan di batu-batu tapi di semacam gua-gua, ditaruh aja. Jadi engkong kita, nenek kita yang udah ratusan tahun masih ada di situ tulang-tulangnya ya. Nah, itu di daerah Toraja ya, bukan kita. Dan anehnya nggak bau itu ya. Nggak tahu ditaruhin apa itu ya. Coba kalau ditaruh di kemang, astagfirullah ya kan, bau. Sampai tinggal tulang-tulangnya. Ntar dia kumpulin ya, dia kumpulin tuh, ada pagar-pagarnya, tempat-tempatnya, ini keluarga ini keluarga ini gitu. Nah, kalau keyakinan mereka begitu. Tapi kalau dalam Islam, yaitu memang benar semuanya jadi tanah. Jasad kita ini ya tanah, tapi ruh itu kembali kepada Allah. Kita yang sekarang aku gagah ya, yang ganteng, yang putih, yang ya, ini mah tanah pinjaman doang. Ntar mah dimakan cacing tanah nih ya. Jasad kita ini, yang kita kembali itu adalah ruh ya, ruh. Fa akhadathum sayhatu musbihin wallahu a'lamu bis-shawab. Astagfirullah. Orang mana nggak ada yang ngingetin, takut amat.